Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmatindisa dari kelompok 1 Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan NIM 065 dari kelas Ekonomi Syariah 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Malesarini, anggota kelompok 1 Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan NIM 066 kelas Ekonomi Syariah 4B. Assalamualaikum teman-teman, saya Lila Puspita NIM 069, anggota dari kelompok 1 Ekonomi Koperasi dan UMKM dari kelas Ekonomi Syariah 4B. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Sebelum memulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan notifikasinya, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sebenarnya, apa sih itu COVID-19? COVID-19 merupakan nama lain dari virus corona. Nah, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, COVID-19 juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Nah, lalu negara mana saja sih yang terdampak oleh COVID-19 ini? Dilansir dari kompas.com, dikatakan bahwa Cina sudah tidak lagi termasuk 10 negara yang mencatat kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Dan berdasarkan data Worldometers, berikut 10 negara yang kini mencatat kasus COVID-19 terbanyak. Nah, yang pertama adalah Amerika Serikat dengan kasus terbanyak 1.129.059 kasus terkonfirmasi. Disusul Spanyol, Italia, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, Rusia, Iran, dan yang terakhir adalah Brazil dengan 92.109 kasus terkonfirmasi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini? Yang telah kita ketahui, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Namun, lebih dari 200 negara telah melaporkan terpapar virus corona ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menetapkan status pandemi COVID-19. Kasus ini pertama kali di Indonesia terjadi pada warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020 lalu. Kasus positif corona di Indonesia semakin lama juga semakin bertambah. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, hal ini dikarenakan banyak warga negara Indonesia yang tidak mengikuti aturan dan himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja. Selanjutnya adalah sektor apa saja yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari Tempo.com, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada 4 sektor yang paling terkena dampak akibat wabah COVID-19, yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang selanjutnya adalah sektor UMKM. Sektor UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Selanjutnya adalah sektor korporasi. Pada sektor korporasi yang paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Yang terakhir adalah sektor keuangan.
Sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini, yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami likuiditas dan insolvensi. Dampak COVID-19 pada koperasi, UKM, dan UMKM. Dengan merebaknya wabah virus corona, pergerakan roda makin hari makin melambat, bahkan bukan lambat lagi dari ke hari, terus mengalami kemunduran. Dengan sulitnya akses transportasi antar kota atau antar provinsi mengakibatkan sulitnya ekspor beberapa komoditas hasil pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan hasil olahan dari berbagai macam produk kerajinan. Maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada koperasi, UKM, dan UMKM. Lalu yang pertama yang akan dibahas adalah dampak COVID-19 pada koperasi. Sejumlah koperasi di Indonesia yang akan menggelar sejumlah agenda besar dengan melibatkan massa harus ditunda. Hal itu terkait dengan sejumlah himbauan pemerintah terhadap upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di sini, sejumlah kegiatan yang melibatkan massa itu misalnya adalah kegiatan rapat anggota tahunan atau RAT. Koperasi yang akan menggelar RAT dalam waktu dekat ini diminta untuk menunda sementara waktu. Lalu, di sisi lain, bagi koperasi yang sudah menggelar RAT, diminta untuk segera melaporkan hasilnya, yang nantinya jika dilaporkan dan sudah diterima, maka pihaknya bakal segera menginput ke dalam online data system atau ODS, sehingga data koperasi yang sudah menggelar RAT terdata ke pusat. Selanjutnya adalah contoh kasus dampak COVID-19 pada koperasi di Tulung Agung. Nah, di sini diperoleh dari wawancara secara online dengan salah satu pengurus Koperindo Jatim Tulung Agung yang beralamatkan di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, tepatnya di depan SMP Boyolangu, Tulung Agung. Di sini ini adalah bukti screenshot WhatsApp atau wawancara online dengan Mbak Maya selaku pengurus Koperindo Jawa Timur. Menurut dia, dampak koperasi karena adanya COVID-19 di Koperindo Jatim Cabang Boyolangu ini, yang pertama justru tidak berdampak pada berkurangnya anggota. Malah pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali pengajuan pinjaman kredit. Yang kedua, banyak anggota yang mengklarifikasi tentang pernyataan Presiden mengenai penangguhan pembayaran. Jadi mereka tidak mau membayar selama pandemi COVID-19 ini dengan alasan karena adanya penangguhan dari Bapak Presiden. Yang ketiga adalah banyak anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan alasan mereka tidak mempunyai penghasilan selama pandemi COVID-19 ini. Lalu selanjutnya adalah dampak COVID-19 pada UKM maupun UMKM. Di sini didapatkan data proporsi UMKM yang terkena dampak pada sektor pariwisata terhadap UMKM nasional. Dapat dijelaskan bahwa yang pertama, pada UMKM di bidang makanan dan minuman, jika dilihat terdapat penurunan yang signifikan. Sebelumnya, adanya pandemi proporsi di bidang ini mencapai angka kurang lebih 26 dan setelah ada pandemi proporsi penurun drastis hingga di angka kurang lebih 2. Pada UMKM bidang kerajinan dan rotan ini juga menurun drastis dari angka kurang lebih 16 menurun hingga hampir mencapai garis 0. Dapat disimpulkan bahwa dampak COVID-19 pada UKM atau UMKM itu sangat-sangat terdampak. Nah, di sini terdapat 37.000 pelaku usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM yang melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM merasakan dampak adanya pagebluk virus corona atau COVID-19 ini ke usaha mereka. Lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, dan masyarakat untuk membantu UMKM agar tetap berproduksi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah keluhan para pelaku UMKM. Yang pertama adalah penjualan menurun. Yang kedua, kesulitan bahan baku.
lalu ada distribusi terhambat, lalu ada kesulitan permodalan, dan yang terakhir adalah produksi terhambat. Nah, ini juga kami contohkan kasus dampak COVID-19 pada UKM atau UMKM di Tulungagung. Ini diambil dari wawancara salah satu pelaku UMKM atau UKM di Tulungagung, dari Kak Faisal Nudiantoro selaku juga alumni IAIN Tulungagung yang dulu adalah jurusan BGMI, selaku salah satu pelaku UMKM yang bernama Fafafas Production dan bergerak di bidang konveksi kaos dan baju yang mengaku mengeluh usahanya terdampak COVID-19. Nah, di sini menurut dia dampaknya adalah yang pertama adalah banyak pesanan yang di-cancel. Lalu banyak pesanan yang belum diambil oleh pelanggan sehingga memicu kekurangan keuangan. Lalu yang terakhir adalah penurunan omset sekitar 70%. Nah, menurutnya untuk menanggulangi masalah tersebut, owner Fafafas Production ini berupaya untuk selalu melakukan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Sebagai pengusaha harus siap menerima resiko pasang surut. Ketika surut seperti ini, harus berpikir lebih kreatif agar tetap menghasilkan. Yang selanjutnya, solusi pemerintah terkait virus corona yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19 ini. Pemerintah juga telah menetapkan beberapa program, di antaranya yang pertama, meningkatkan layanan kesehatan. Yang kedua, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha. Yang keempat, mengalihkan pembiayaan untuk penanggulangan dan biaya penelitian terkait COVID-19. Yang kelima, stimulus pendanaan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi. Yang keenam, membuat kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketujuh, mengoptimalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang kedelapan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan yang terakhir, pembatasan penyebaran informasi negatif dan berita hoax. Nah, untuk mengatasi masalah COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan 8 kebijakan pada UMKM, yaitu yang pertama, mengajukan stimulus daya beli produk koperasi dan UMKM. Yang kedua, mendukung dan mengaktifkan social distancing, namun warung-warung masih bisa tetap berjalan dan buka. Yang ketiga, program restrukturisasi dan subsidi bunga kredit usaha mikro yang masih dibahas oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, restrukturisasi kredit koperasi melalui LPDP untuk UKM lanjutannya. Yang kelima, mendorong penyediaan masker. Yang keenam, sektor mikro menjadi klaster pertama penerima program Kartu Prakerja. Dan yang selanjutnya, pemberian bantuan langsung tunai. Dan yang terakhir, terkait dengan pajak, Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan PPh 21, pajak impor, PPh 25, serta restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasikan untuk UMKM. Sekian pembahasan dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.